Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di Andi Siska Family. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa nge-share lagi ya kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang berjualan. Nah, hari ini aku dapat pesanan es buah untuk arisan ya teman-teman. Di situ ada buah pepaya, ada melon, ada alpukat, ada nata de coco yang kemasan, dan ada dua rasa Nutrijel yaitu melon dan rasa kelapa. Dan aku juga udah siapkan sendoknya serta susu omela dan gelas-gelasnya teman-teman. Karena di sini si pemesan atau customer pengen terima beres aja, langsung diangkut dan dibawa ke tempat acara. Nah, langsung saja aku eksekusi ya buat Nutrijelnya. Di situ aku aduk-aduk. Nah, di samping itu aku juga minta tolong sama tante aku buat ngupasin si melon ini biar gercep ya dan es buahnya cepat kelar. Dan di sini orderan es buahnya itu sebanyak 1 panci ya teman-teman, makanya buahnya banyak. Jadi di sini aku mintain sama tante aku buat bantu ngupasin dan ngiris-ngiris buah pepaya dan marutin buah melonnya. Karena kalau aku nggak dibantu ya teman-teman, takutnya nggak kesampean nantinya pesanan ini ke customer, karena ini buat acara ya teman-teman, sedangkan si customer pemesan ordernya telat, dan ini aku usahain buat gercep buatinnya dan menyelesaikannya tepat waktu biar customer mau dan repeat order lagi. Nah, di sini tante aku lagi marutin melonnya teman-teman. Buat aku sebenarnya es buah ini nggak ribet ya teman-teman, hanya saja waktu pemesanan dan waktu acara itu sangat berdekatan, hanya selisih 2 jam 3 jam sekitar itu ya teman-teman. Mana aku mau ke pasar beli bahannya, mana Nutrijelnya mau dimasak dulu terus ditiriskan di talang-talang gitu ya, terus kita tunggu sampai mengeras baru kita iris-iris, itu yang membuatnya lama teman-teman. Makanya di sini aku minta bantuan sama tante, dan tante di sini lagi free ya, lagi bebas, lagi nggak jaga gitu karena tante aku ini kerja di rumah sakit. Nah, hari ini dia itu libur, makanya aku minta bantuannya buat bantuin ngerjain pesanan es buah. Dan di sini aku tentunya tetap memberikan tip atau bagi 2 hasil dari orderan es buah ini. Karena namanya kita itu dibantu, sangat bersyukur ya teman-teman, dan kita juga harus tahu diri gitu. Dan alhamdulillah juga ya, ini kan tanggal tua dimana keuangan ibu-ibu rumah tangga itu lagi menipis ya, dan dapat orderan seperti ini meskipun mepet dan betul-betul terburu-buru ngerjainnya, tapi kita juga dapat untung dari hasil orderan ini. Jadi emak-emak kayak aku itu dompetnya terisi lagi dan bertambah gitu ya teman-teman, bantu-bantu buat jajannya aku dan Dede Gania. Nah, di sini Nutrijelnya udah matang, langsung aja aku pindahin ke talang ya teman-teman. Nah, di sini talangnya juga pas-pasan karena di sini pertama atau perdana aku buatin es buah buat pelanggan ya teman-teman, dan ini pesanannya banyak kali, ada 1 panci gitu ya. Jadi kalau aku ngerjain sendiri sedangkan waktunya mepet seperti ini ya nggak kesampean gitu ya teman-teman. Seandainya si customer ini pesan 1 hari sebelum acara ya tentunya aku bisa ngerjain sendiri, tapi karena ini hanya selisih 3 jam waktu acara dengan pemesanan ya aku harus minta bantuan dari orang lain. Dan di sini aku minta bantuan sama tante. Nah, di sini Nutrijelnya udah aku pindahin semua ke talang. Kita tinggal tunggu sekitar beberapa menit ke depan Nutrijelnya mengeras baru kita iris. Nah, sambil nunggu Nutrijel rasa melonnya mengeras, di sini aku juga masak Nutrijel rasa kelapa. Jadi di sini bahannya ada 2 ya. Untuk Nutrijel itu ada rasa kelapa
buah dan ada rasa melon. Nah, untuk rasa melonnya udah di sini udah mulai mengeras sedikit demi sedikit. Nah, sambil nungguin Nutrijel melonnya mengeras, di sini aku pindahin juga panci ke tempat-tempat atau talang-talang, karena talangnya udah habis aku pakai tempat yang lain aja. Yang penting bisa untuk menadah si Nutrijel rasa kelapa ini. Dan sambil nungguin si Nutrijel rasa kelapanya ini mengeras juga seperti si melon, aku mau ngirisin buah alpukatnya ya. Nanti aku untuk buah alpukatnya itu aku bagi dua dan dibelah aja dan langsung dikerok. Nah, di sini untuk usaha seperti ini sangat menunjang ya teman-teman, bisa membantu keuangan kita dari rumah. Ide bisnis ibu rumah tangga dari rumah dan bekerja bisa dekat dengan keluarga. Nah, ini dia alpukatnya teman-teman. Kembali lagi ke videonya. Aku kerokin dulu ya. Dari sini aku bicaranya agak pelan karena aku di samping Dedek Gania ya lagi nidurinnya. Makanya suaraku itu agak pelan, agak berbisik-bisik, nggak seperti biasanya pakai semangat 45. Nah, di sini suaranya aku pelenin karena Dedek Genianya lagi tidur. Nah, untuk membuat alpukatnya menghasilkan hasil yang banyak, aku iris-irisin dan hancurin aja gitu biar hasilnya bisa menyeluruh dan memuat satu panci. Biar semua tamu-tamunya nanti si customer ini kebagian buah alpukatnya, karena tadi di pasar itu alpukatnya sisa 2, makanya aku cuma beli 2. Karena gitu ya teman-teman, kalau kita ke pasar agak lambat, makanya bahan-bahan udah mau habis gitu. Nah, lanjut di sini Nutrijel rasa melonnya aku iris-iris ya, dan ini diiris-iris seperti ini aja sesuai selera teman-teman aja, karena ini kan hanya tinggal dicampur, disatukan satu sama lain. Jadi untuk bentuknya itu nggak akan terlalu kentara seperti apa. Jadi kita irisin aja sesuai yang biasa atau yang kita inginkan. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Pasti semua teman-teman bisa kok bikin es buah seperti ini. Hanya saja kemauan yang berbeda. Karena di sini aku punya semangat yang kuat dan selalu ingin bekerja ya, meskipun seperti ini, tapi ini tetap menghasilkan ya teman-teman. Memang menguras tenaga, tapi hasilnya atau untung yang kita dapat lumayan buat nambah-nambah buat jajannya aku dan Dedek Gania, dan bisa juga ya ditabung, dicelengin gitu. Kalau kita betul-betul bisa menabung ya, kenapa tidak ya teman-teman. Jadi kita suatu hari nanti itu bisa melihat hasil kerja jualan yang kecil-kecilan, jika ditabung itu bisa menghasilkan tabungan yang bisa kita gunakan untuk membeli sesuatu yang berharga seperti emas gitu ya teman-teman. Jadi udah pertama ini aku belum bisa beli apa-apa ya teman-teman, buat hasil untungnya belum cukup. Insya Allah doakan teman-teman ya, untung dari jualan setiap kue-kue aku bisa aku tabung dan beliin sesuatu yang berharga seperti emas gitu ya. Nah, lanjut di sini aku ngirisin lagi buat rasa kelapanya. Nah, di sini Nutrijelnya sangat lembut dan empuk gitu ya teman-teman. Nggak tega nih aku ngirisinnya, tapi mau di apa ya. Nah, ini dia sisa dari Nutrijel rasa kelapanya. Aku irisin sisanya ya teman-teman. Nah, setelah nanti ini rasa kelapanya udah kita ngirisin semuanya, langsung aja nanti aku tuang ke dalam panci dan aku satukan untuk semua bahannya, mulai dari buah pepaya dan teman-temannya yang lain. Nah, ini dia semua udah kelar untuk bahannya. Langsung aja aku tuangin buat Nutrijel rasa melon. Nah, lanjut Nutrijel rasa kelapa, dan ada juga buat buah alpukatnya yang udah aku hancurin. Langsung aja juga aku tuang ke dalam panci, serta nate de coco juga, tapi nggak tahu videonya kemana, mungkin udah kehapus, makanya di sini aku skip aja. Nah, setelah si melonnya aku masukkan ke dalam panci, menyusul buah melon yang udah aku parut,
Dan terakhir itu adalah buah kelapa. Nah, setelah buah kelapa semua menyatu bersama bahan-bahan yang lain, kita siapkan 2 botol sirup marjan, 2 botol kaleng susu kental manis yang merek Omela. Dan setelah itu kita campurkan semua secara keseluruhan dan diaduk-aduk, dan jangan lupa ya cek rasa. Dan gak terasa kita udah di akhir video ya. Semoga videoku ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman yang lain ya, yang kepengen buat usaha di rumah yang simple gini aja bisa kok. Usaha simple tapi menghasilkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.